Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Aplikasi Komputer Lembaga Keuangan Syariah, di sini saya akan menerangkan tentang fungsi finansial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriana Amira Kusna, kelas Ekonomi Syariah A, nomor induk mahasiswa 4011800031. Di fungsi finansial di sini, saya akan menerangkan tentang pengertian FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan NPER, dan membuat contoh soal dan contoh dari pengerjaannya. Langsung saja, yang pertama yaitu FV. FV di sini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumusnya yaitu rumusnya di Excel, langsung saja diketik sama dengan FV buka kurung red koma atau titik koma. Di sini opsional, yang mana tergantung versi Excelnya. Kemudian NPER, min PMT, PV, tipe tutup kurung. Keterangannya yaitu red yaitu suku bunga, kemudian NPER yaitu periode, kemudian PMT yaitu nilai angsuran. Dari nilai PV dan tipe bersifat opsional, yang artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan maksudnya. Kemudian langsung saja ke contoh soal FV. Contoh soalnya yaitu Ana mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 1 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa uang Ana setelah 6 tahun? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Untuk bunganya 5%, periodenya 6 tahun, dan nilai angsurannya 1 juta. Untuk rumus di Excel langsung saja diketik seperti tadi, sama dengan FP buka kurung suku bunganya, periode, min nilai angsurannya. Di sini tidak diketahui PV dan tipenya, langsung diabaikan saja, tidak usah dimasukkan, langsung tutup kurung. Selanjutnya disambung di Excel untuk contoh pengerjaannya. Di sini saya udah masuk di Excelnya, kemudian langsung saja untuk parameter yang sudah diketahui di soal tersebut kita masukkan di satu persatu di tabel. Untuk red, NPER, dan PMT kayak gini, kemudian dimasukkan untuk bunganya 5%, periodenya 6 tahun, untuk nilai angsurannya 1 juta. Langsung saja untuk masukkan rumusnya, yaitu sama dengan FV buka kurung, secara otomatis untuk Excelnya langsung muncul untuk rumusnya. Jadi untuk memudahkan kita untuk memasukkan satu persatu dari rumus yang udah diketahui. Lebih mudahnya lagi untuk red, nggak usah ngetik, tetapi kita langsung saja klik untuk rumus yang harus dimasukkan. Seperti red, kita klik, kemudian kita ketik koma, langsung selanjutnya NPER, kemudian koma lagi, kemudian jangan lupa minnya dikasih min PMT, langsung saja ditutup kurung, kemudian enter.
Ya, di sini sudah diketahui untuk hasilnya PV-nya berapa. Untuk PV-nya kayak gini. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang PV. PV di sini digunakan untuk menghitung nilai investasi aset saat ini. Untuk rumusnya di Excel, langsung saja nanti diketik sama dengan PV buka kurung red, n per, PMT, min, FV, tipe tutup kurung. Kemudian untuk keterangannya, red yaitu bunga, n per-nya jumlah periode, PMT-nya yaitu nilai angsuran. Untuk nilai FV dan tipe bersifat opsional. Maksudnya di sini yaitu bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Langsung saja kita masuk di contoh soal PV. Contohnya yaitu Anda mendepositkan uang di bank setiap tahun sebesar 1 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Setelah 6 tahun, dia berharap uangnya menjadi 10 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Untuk parameter dari soal tersebut yang diketahui adalah bunganya sebesar 5%, kemudian periodenya 6 tahun, kemudian nilai angsurannya 1 juta, kemudian FV-nya 10 juta. Untuk rumusnya seperti tadi, langsung saja diketik sama dengan PV buka kurung red, n per, PMT, min PV, tipe tutup kurung. Kemudian saya akan mencontohkan pengerjaan di Excel-nya. Sekarang saya udah masuk di Excel-nya. Langsung saja dari soal tadi, untuk beberapa parameter yang diketahui langsung saja dimasukkan di tabel. Untuk bunganya 5%, periodenya 6 tahun, untuk nilai angsurannya 1 juta, kemudian FV-nya 10 juta. Langsung saja kita ketik untuk rumusnya, yaitu sama dengan pertama, kemudian PV buka kurung, klik untuk red-nya, kemudian koma, n per, PMT, jangan lupa diberi min, kemudian PV, langsung tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita ketahui untuk hasil PV-nya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang PMT. Di sini, PMT digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk rumus di Excel-nya, nanti langsung saja diketik sama dengan PMT buka kurung red, n per, min PV, FV, tipe tutup kurung. Untuk keterangannya, red yaitu bunga, n per-nya yaitu periode, kemudian PV-nya yaitu nilai persen, value, dan buat negatif agar formula memiliki nilai positif. Kemudian nilai FV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan. Selanjutnya, langsung saja ke contoh soal PMT. Contoh soalnya yaitu Anda membeli sebuah HP Vivo
seharga 3 juta secara kredit dengan bunga 8% per tahun, dicicil selama 4 tahun. Ana membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Untuk PV-nya 3 juta, kemudian bunganya 8%, untuk periodenya 4 tahun. Untuk rumusnya nanti di Excel, yaitu langsung saja nanti diketik sama dengan PMT buka kurung rate, N per, min PV, FV, tipe tutup kurung. Langsung saja contoh pengerjaannya di Excel. Sekarang saya sudah masuk di Excelnya. Kemudian untuk soal tadi bisa diketahui parameternya, nanti langsung saja dimasukkan di tabelnya. Seperti rate-nya berapa, 8%, kemudian N per-nya periodenya 4 tahun, kemudian PV-nya 3 juta. Langsung saja ke rumusnya, kita ketik rumusnya sama dengan PMT buka kurung, klik rate-nya, jangan lupa untuk tambah koma, kemudian N per, kemudian koma lagi, kemudian jangan lupa kasih negatif min, kemudian klik PV, langsung selanjutnya tutup kurung, langsung enter. Di sini hasil PMT sudah diketahui. Untuk hasilnya begini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang IPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap. Dalam pengembangan angsuran tetap terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran investasi payment atau IPMT yang rumusnya di Excel yaitu sama dengan IPMT buka kurung rate, per, N per, min PF, FV, tipe tutup kurung. PMT itu yaitu bunga pada periode yang pada periode berapa, maksudnya pada periode tahun berapa gitu. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada contoh soal IPMT. Contoh soalnya yaitu Ana membeli sebuah HP Samsung seharga 3 juta secara kredit dengan bunga 8% per tahun, dicicil selama 4 tahun. Ana membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Kemudian dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebesar berikut. Untuk PV-nya yaitu 3 juta, kemudian bunganya 8%, untuk periodenya 4 tahun, kemudian untuk per atau periode ke berapa itu angsuran pokok pada tahun ketiga. Untuk per ini yaitu besar bunga pada periode ketiga ini berapa, maksudnya gitu. Kemudian langsung ke rumusnya yaitu IPMT buka kurung rate, per, N per, min PV, FV, tipe. Kemudian saya akan masuk ke Excel untuk contoh pengerjaannya. Di sini saya udah masuk ke Excelnya. Kemudian dari soal tadi ada beberapa yang diketahui. Yang pertama untuk bunganya berapa dimasukkan di tabel, kemudian periodenya 4 tahun, kemudian PV-nya 3 juta, kemudian pernya 3.
Kemudian langsung saja kita masuk ke rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu sama dengan yang diketahui, yang mau diketahui yaitu IPMT maaf, yang ini salah, kita hapus, kita ganti IPMT. Langsung saja kita masukkan lagi sama dengan IPMT buka kurung, langsung kita klik untuk rednya, koma, kemudian per, koma, kemudian enter, koma, kemudian jangan lupa dikasih negatif atau min biar nanti hasilnya bisa positif. Kita klik PV, kemudian langsung tutup kurung, kemudian enter untuk mengetahui hasilnya. Di sini kita sudah mengetahui hasil IPMT berapa, langsung diketahui IPMT. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang PPMT. PPMT yaitu angsuran pokok. Untuk rumusnya yaitu PPMT sama dengan rumusnya di Excel ya, maksudnya sama dengan PPMT atau red, per, n per, min PV, FV, tipe, tutup kurung. PPMT di sini dimaksudnya yaitu angsuran periode ke N. Langsung saja kita masuk ke contoh soal PPMT. Contohnya yaitu Anda membeli sebuah HP Vivo seharga 3 juta secara kredit dengan bunga 8% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Anda membayar angsuran secara tetap. Beberapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga. Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Untuk PV-nya yaitu 3 juta, untuk bunganya yaitu 8%, untuk periodenya 4 tahun, dan untuk angsuran periode yaitu 3. Kemudian untuk rumus di Excel-nya yaitu langsung saja nanti diketik sama dengan PPMT buka kurung red, per, enter, min PV, FV, tipe, kemudian langsung tutup kurung. Selanjutnya saya akan mencontohkan pengerjaan di Excel. Selanjutnya saya udah masuk di Excel-nya. Untuk soal tadi beberapa yang diketahui yaitu untuk bunganya 8%, kemudian periodenya 4 tahun, kemudian PV-nya 3 juta, untuk pernya 3. Untuk semuanya yang udah diketahui langsung saja nanti langsung diketik di tabelnya, kemudian langsung di rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Yang pertama sama dengan, kemudian ketik PPMT buka kurung, langsung klik red, kemudian per, jangan lupa kasih koma, kemudian per, kemudian n per, kemudian negatif, jangan lupa kasih negatif, PV, kemudian tutup kurung, kemudian langsung
kita enter. Nah, di sini kita akan mengetahui hasilnya berapa. Hasil tersebut akan muncul sendiri secara otomatis ketika kita mengklik enternya tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang NPER, yaitu jumlah periode. NPER adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk rumus di Excelnya yaitu sama dengan NPER buka kurung rate, min PMT, PV, FV, tipe tutup kurung. Keterangannya yaitu rate untuk bunganya, PMT yaitu nilai angsuran, kemudian PV yaitu nilai present value, kemudian nilai FV, dan tipe bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Kemudian langsung saja kita masuk di soal NPER. Di sini soalnya yaitu Anda membeli sebuah HP Vivo seharga 3 juta secara kredit dengan bunga 8% per tahun. Anda membayar angsuran secara tetap sebesar 577.354. Berapa tahun cicilan HP lunas? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya yaitu 3 juta, kemudian bunganya 8%, PMT-nya 577.354. Untuk rumus di Excelnya yaitu langsung saja nanti diketik sama dengan NPER buka kurung rate, min PMT, PV, FV, tipe tutup kurung. Langsung saja saya nanti akan menerangkan pengerjaan di Excelnya. Di sini saya udah masuk di Excelnya. Langsung saja untuk parameter yang sudah diketahui langsung saja ditulis di tabel seperti bunganya 8%, PMT-nya 577.354, kemudian PV-nya 3 juta. Untuk NPER yaitu kita langsung masukkan rumusnya yaitu sama dengan NPER buka kurung klik rate, kemudian min, untuk jangan lupa dikasih min, PMT, PV-nya, kemudian tutup kurung. Di sini untuk hasil NPER-nya. NPER-nya sudah diketahui. Sekian dulu untuk penjelasan dari saya. Terima kasih untuk semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat ke depannya, dan semoga jika ada kekurangan, karena itu adalah kekurangan dari saya, jika ada kelebihan cuma hanya milik Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.